satu topik yang sebenarnya ini udah saya pantau sejak berapa tahun belakangan ini, walaupun fokusnya saya pribadi fokusnya di milenial sama generasi Z, tetapi karena saya berlangganan dengan Harvard Business Review ataupun di majalah Forbes ataupun di majalah Times Magazine. Jadi generasi Alpha ini menjadi satu momentum fenomenal. Jadi seluruh aspek hidup itu memang sudah harus direview, tanda kutip ya, bukan artinya negatif, harus direview dari segi filosofi, dari segi psikologi, dari segi cultures, ataupun dari segi bisnis, pendidikan. Satu hal yang sangat menarik tadi malam setelah saya membahas mengenai satu topik roasting and deep sadness ya, dan banyak hal yang saya bahas itu kenapa seorang yang bernama Kiki Saputri, seorang wanita yang saya kagumi, dia mampu membangun satu storytelling yang sangat elegan dari seorang yang biasa saja yang bernama Kiki ini, tetapi pikiran yang mendengar dari apa yang dia tampil di on stage, screen ataupun di dalam realita yang ada di televisi. Itu bagi saya kagum sama dia ya. Tetapi menjadi pertanyaan, kenapa roasting itu menjadi deep inside seolah-olah adalah menjadi healing di tengah-tengah kujemu dengan hidup, kan begitu ya, lagu-lagu jadul gitu ya. Jadi ada kejenuhan dan akhirnya perhatikan nih tadi malam ya, saya perhatikan dinamika hukum, terlepas kita belum mengatakan oh ini salah atau ini benar begitu ya. Orang itu dibawa kepada satu seperti lagunya John Lennon, Imagine. Jadi imagine there is no heaven above us, imagine there is no hell below us, and imagine there is no even one religion. Jadi John Lennon ingin memberikan satu free thinkers ke satu stage gitu ya. Jadi orang tidak perlu lagi berpikir kepada substansi di dalam agama tertentu, filosofi tertentu, tetapi memberikan satu freedom of thinking and freedom of how you expose about yourself, and then you can imagine who you are in your public square reality gitu ya. Jadi tadi malam itu sangat panjang dan sangat begitu dynamic dan menjadi satu perbendaraan sebenarnya. Jadi roasting itu di abad 21, ini saya sedikit tambahan dulu untuk pembuka ini. Di abad 21 healing dikaitkan dengan roasting, tetapi sebenarnya tidak ada substansi. What are you getting something new, always fresh gitu ya. Tetapi jadi seperti masuk ke wilayah yang diciptakan sendiri. Jadi John Lennon itu saya pikir lagu itu kan 1972, berarti more than almost 50 years already gitu ya, bisa mengudara di dunia maya. Dan lagu itu sebenarnya terinspirasi karena saya suka filsafat, seorang yang bernama Jean Baudrillard, penganut filsafat hyper reality. Hyper reality itu adalah Jean Baudrillard, seorang filosofer Prancis, ingin mengatakan you must get out from the reality. Jadi kita harus keluar dari realitas. Dan itulah muncul filmnya Star Trek tahun 60-an. Lalu muncullah lagu ini dari John Lennon yang memang dia juga berontak di dalam imajinasinya dia. Nah, itulah yang akhirnya menghasilkan sesuatu bentuk iklan, bentuk marketing. Yang terakhir itu tahun 2000-an awal. SFTA, Sense, Feel, Think, Act. Jadi orang itu disetting di dalam satu dinamika culture of society. Jadi budaya itu masyarakat demikian rupa ya. Jadi melalui filsafat, melalui komunitas, pop culture, melalui musik,
melalui lukisan, melalui komunitas gitu ya, dan sejenisnya. Nah, ini menjadi sesuatu yang indah sebenarnya, tetapi menjadi reinterpretasi atau re-engineering of thinking dari audiens yang melihat, yang ingin coba masuk. Maka kalau saya berdiskusi dengan Elon Musk di Instagram saya, atau diskusi dengan siapa ini namanya Mark Zuckerberg, atau sometimes dengan Bill Gates, mereka mengatakan gini, my friends, Tom, dia bilang, you know in United States, all the culture one by one, always thinking they don't know, they don't care who you are, but at least you can explore who you are according to yourself. Lalu dia bilang, Mark Zuckerberg, my friend Tom, do you have or do you believe a religion? Saya kaget. Apakah Anda percaya dengan satu agama? Saya bilang, oh ya, saya beragama ini. Dia bilang, it doesn't matter. Saya hanya berpikir, kenapa manusia harus beragama? Dia bilang. Maka kenapa? Dia bilang, saya menciptakan metaverse, saya menciptakan Facebook, itu membawa orang kepada wilayah keberadaan, dia bisa sebebas mungkin berlaju sedemikian rupa masuk ke dunia maya, dan akhirnya there is no touching everywhere every single things. Jadi tidak ada satupun orang itu bisa menyentuh apa yang ada di otaknya dengan satu rules, kewajiban, right or wrong, dia bilang gitu, yang disebut ethics. But I think, dia bilang gitu, Mark Zuckerberg, menarik sekali, there is no rules. Jadi sebenarnya bagi saya tidak ada satu rules. Karena kalau Anda sudah masuk Facebook, Anda menjadi citizen web. Jadi kalau sudah citizen web, itu berarti tidak ada hubungannya dengan agama Anda masing-masing. Mau Kristen, mau Buddha, mau Muslim, segala macam. Karena kalau Anda sudah bicara soal religion, engkau tidak akan bisa masuk kebebasan ekspresi di dalam dunia maya. Nah, maka Facebook menjadi satu panutan seluruh dunia, masyarakat apapun agamanya, apapun sifatnya, apapun etikanya, apapun logikanya, apapun. It doesn't matter, kata Mark Zuckerberg. So my friend, I think Facebook and now my friend, satu bagi saya perbedaan itu nggak ada masalah gitu ya. Tapi ini di dalam pembukaan saya ini dan di dalam dunia itu semakin apa ya, absurd dalam arti kita harus berpikir ulang, jangan kita kejebak kepada satu ketersempitan atau shallow thinking atau shallow interpretation. Maka salah satu, ini tambahan lagi, ini pengantar untuk Gen Alpha, itu seorang filosofer postmodern society, sorry tiba-tiba saya lupa namanya, sangat terkenal, saya terus berpikir, dia mengatakan, whatever you read, your books, whoever who is the author, it doesn't matter. Buku apapun yang kamu baca, siapapun penulisnya, pengarangnya, autornya, yang utama itu who is the readable. Siapa readersnya? Siapa pembacanya? Jadi pembaca itu sebebas mungkin, seliar mungkin katanya, dia bisa memasuki substansi hidupnya dan akhirnya dia bisa eksis who you are. Jadi di dalam dunia filsafat itu kalau dibatasi dengan satu aturan dan ketentuan determinasi daripada satu masyarakat, maka filsafat postmodern itu dikatakan kita itu adalah orang yang dungu, gitu ya. Karena mempersempit sendiri dan merobohkan orang lain yang berbeda. Jadi orang itu ingin mengatakan it depends who is the readers. Siapa yang membaca, maka dia yang menginterpretasikannya. Waktu dia baca, Anda dan saya tidak perlu takut kalau itu berbeda, kalaupun nanti Anda tidak mempunyai satu reason behind, you are not smart enough. Walaupun Anda dianggap tidak bagus, tidak mempunyai logika, segala macam, it doesn't matter.
Yang penting kita bisa mengeksplorasinya. Jadi lama-lama saya melihat, saya mengatakan kepada, saya masih lupa nama pengarangnya siapa ini, filosofer ini. Saya mengatakan kepada Elon Musk, dia panjang sekali kalimatnya, gila, bahasa Inggrisnya juga gila banget gitu ya. Saya mengatakan, you are so smart, you're so genius, I'm the average person, but I know something wrong in your mind. Saya bilang gitu, ada sesuatu yang engkau blunder, karena kalau orang dibawa, karena dia sudah punya rencana 2050 itu kan 1 miliar generasi alfa pindah ke planet Mars, gitu ya. Nah, jadi kita harus, saya mengatakan sama Elon Musk, saya bilang, Mr. Musk, saya bilang, I think I try to propose, I try to convince you how we get something new and fresh always in our community according to our nation or country ourselves. Jadi tergantung kepada negara kita masing-masing, dan itu kan ada influence agama, local wisdom, apa yang dibaca segala macam. Jadi tidak akan bisa menjadi satu ketetapan apapun yang Anda katakan seperti itu. Lalu dia ketawa. Hahaha, my friend Tom, dia bilang. Makanya kamu harus ingat why I built Tesla. Dia bilang gitu. Why I built SpaceX. Why I built Rail. Why next year launching about I want to defeat, I want to conquer yang namanya si siapa ini, iPhone. Dia akan keluarkan satu bentuk lagi cellphone-nya ya, yang sangat lebih murah tapi lebih canggih dan seterusnya. Oh, saya penasaran begitu ya. Dan Bill Gates pun juga mengatakan akan launching satu produk yang nanti generasi alpha yang akan ambil. Nah, nanti sedikit saya singgung itu yang tato tulisannya ya. Tato menjadi satu kecanggihan HP yang kita punya masing, menjadi tanda kutip lagi, kemudian dia bisa mendeteksi kita, apa yang ada di mata kita, di kulit kita, sepertinya sudah dipatron di dalam satu konteks pembentukan, apa istilah bahasa sederhananya ya. Jadi hidup kita itu bisa sudah terdeteksi, sudah eh, apa ya, sudah ada kelihatan bentuknya, dan kita itu sudah dimonitor sekian detik, sekian sense dari seseorang itu tidak akan bisa lari. Jadi lama-lama ya, kalau ini benar terjadi, saya waktu merenungkan itu, membaca itu, ngeri sekali hidup manusia. Yang kenapa ngeri? Jadi memang orang itu ingin mengatakan there is no God exactly in our living, according to Friedrich Nietzsche. Jadi Friedrich Nietzsche di abad 18-19 dia mengatakan God is dead. If God is dead, you will be Haberman. Huberman dalam bahasa Jerman itu Superman. Maka Hitler mengangkat itu menjadi satu, bukan lagi idiom, menjadi satu direction of life. You are the success story behind in your country or in your corporation or yourself only. Itu yang menjadi bangunan yang sekarang dikembangkan lagi di dalam filosofi postmodern. Dan ini sebenarnya karena saya mengikuti postmodern filosofi, itu baik film-film ya, kalau kita melihat filmnya Tom Cruise, Mission Impossible ke-7, lalu filmnya James Bond, lalu filmnya si siapa namanya ini, John Wick, Keanu Reeves, lalu ada Rosamund Pike, lalu ada Jennifer Lawrence di dalam filmnya itu, yang mereka pindah ke satu wilayah yang baru, itu planet Mars. Jadi seluruh society itu dirubah. Nah, jadi Bapak Ibu teman-teman, pengantar saya sedikit, sebenarnya masih banyak sekali saya mau kasih gitu ya. Ini dari judul Welcome Generasi Alpha, itu gambarnya adalah gambar saya dengan anak saya pada tahun 2013 di lantai 56 gedung BCA di Sudirman gitu ya. Jadi waktu itu saya berulang tahun, pada saat itu saya pergi ke Singapura, ada tugas gitu ya. Lalu minggu depannya baru istri saya bilang, kita makan deh sama anak kita, rayakan ulang tahun kamu, karena kamu saat ulang tahun kamu ada di Singapura. Nah, kita rayakan.
Nah, disitulah kita berbicara itu 2013. 2013 jadi 9 years ago, waktu itu dia 13 tahun, sekarang 22 tahun. Dia sudah berbicara, ini gedung tinggi, saya bisa melihat, saya bisa membayangkan apa yang saya lihat ini sebenarnya saya sedang mau berpikir apa ya, Papa? Waktu tinggi ini 56, kita naik lift cepat sekali sampai 56, langsung kita masuk ke lantai 56, kita lihat ada restorannya segala macam, kita bisa lihat view-nya, begitu enak dan luas sekali sehingga kita mengalami personally, dia bilang ingin berinteraksi dengan papa, berbicara filsafat. Dia bilang, wah saya kaget juga. Karena memang dari kecil sudah saya diskusi filsafat sama dia, tapi dengan bahasa sehari-hari, bukan teori gitu ya. Saya tidak pernah mengatakan filsafat adalah, bukan ya, tapi saya mengatakan apa film ini ada begini, ada begitu. Nah, kita discussion itu, sehingga waktu kita naik ke lantai 56, dia mengatakan apa? Dia bilang, Papa, is it possible if someday whatever you talk, it doesn't care for us and is not proven and you are totally wrong. Jadi kalau sekarang papa ngomong begini-begini, ternyata nanti 10 tahun akan datang, 15 tahun yang akan datang, ternyata papa salah. Jadi sebenarnya papa itu menjadi role model kami sebagai seorang anak, atau itu hanya satu percikan, serpihan perkataan papa itu pernah lewat, pernah lewat. Itu ngeri sekali kalimatnya. Pernah lewat, pernah berkumandang, itu tidak proven. Berarti kalau begitu, someday kalau saya juga menikah punya anak, saya akan mengatakan apapun yang mama, anak saya perempuan, ataupun papa katakan, bukan menjadi the ultimate thinking, the ultimate suggestion, the ultimate feeling, but only ya kan, lewat saja, sehingga it depend on you. Jadi dia mulai meragukan, kalau begitu Pak, jangan-jangan hidup kita tuh selalu bebas dan tidak lagi ada ukuran. Nah, ini ternyata banyak lagi sih yang lain. Pernyataan itu Bapak Ibu teman-teman, itu menjadi fondasi generasi Alpha in this time. Sehingga waktu saya melihat dari persiapan bahan ini, tapi saya tidak begitu terlalu mendalam, tapi saya lihat fenomenal. Tapi saya lihat lagi Elon Musk, Mark Zuckerberg, lalu saya kan sering lihat di CNN, TV asing lah gitu ya, CGTN dari China, tapi yang bahasa Inggris segala macam itu, iya memang. Jadi masyarakat sekarang ini sedang dipersiapkan dan oleh 3 dewa. Negara Indonesia dewa kita satu kan, Dewa 19 ya kan. Dewa 19 itu kan ya ini bercanda lah ya, top music kita lah, pop band gitu ya. Itu yang menjadi satu bangunan komunitas entertainment. Ya sekarang dia lagi di SCTV Award. Kita tidak tahu apakah dia menang segala macam, kita nggak tahu lah, tapi it doesn't matter lah. Nah, jadi saya mengatakan sesungguhnya di dunia ini bukan dewa 19, hanya ada 3 dewa. Satu Bill Gates, kedua Mark Zuckerberg, ketiga itu Elon Musk. Jadi 3 orang ini menjadi satu penentu. Ini bukan sesuatu truth, bukan kebenaran gitu ya. Tetapi menjadi direction di dalam komunitas di seluruh dunia. Apapun yang dia ngomong menjadi perbendaharaan serius, orang berespon. Contoh saja nih, siapa namanya nih, Bill Gates. Ya kan, Bill Gates ngomong yang sebelum COVID itu semuanya terjadi. Luar biasa ini. Ya, sampai kita pikir apakah dia juga design all the story behind of life. Dan dia ingin membuat sesuatu yang baru, dan akhirnya ini bukan perbedaan kita anggap dia salah gitu, dia jenius gitu ya, menjadi satu bangunan struktur culture the new world order. Jadi satu bangunan dunia yang baru. Itu sudah dikatakan di banyak lah, kalau kita lihat CNN atau di majalah-majalah gitu ya. Kan saya banyak bergabung di situ, saya pantau. Lalu Elon Musk seperti saya katakan tadi, lalu Mark Zuckerberg.
Jadi 3 orang ini secara umum sedang mempersiapkan 1 miliar generasi alfa yang lahir di akhir-akhir tahun 2000-an ini ya, itu akan pindah ke planet Mars. Jadi 2030 berarti berapa tahun lagi? 8 tahun lagi lah, atau ya 8 tahun lagi, itu orang-orang sudah dimonitor, sudah dipersiapkan sedemikian rupa. Itu terinspirasi, kalau Bapak Ibu dan teman-teman perhatikan, nontonlah filmnya Jennifer Lawrence, film lama mungkin 5 tahun yang lalu, tentang Passengers. Nah dari situ secara singkat, si Jennifer Lawrence yang cantik-cantik ini sama yang ganteng-ganteng itu masuk di dalam satu kapal isinya 5.000 orang. Jadi udah naik bla 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 bla, nanti ada chaotic, pesawatnya ada problem di udara hampa itu, tiba-tiba mereka mengatakan jadi yang ikut itu tunggu 90 tahun yang akan datang baru mereka keluar dari kapsul. Jadi mereka dimasukkan di situ untuk dipersiapkan menuju satu planet yang baru, dan mereka bersama yang lain itu akan memerintah dan hidup di planet yang baru. Jadi cerita singkatnya, akhirnya mereka sampailah di tempat planet yang baru, dan mereka mengatakan, wow, wonderful, dia bilang ya. Kita ternyata 90 tahun hidup di dalam kapsul, dan kita masuk ke wilayah dunia yang baru. The New World Order. Ya, jadi satu kehidupan yang baru dari generasi, bukan generasi kita nih atau generasi papanya atau apa gitu ya, kan generasi X gitu ya, kita 50 lah. Jadi kalau orang yang umur sekarang 30 mungkin masih bisa sedikit persyaratan, tapi orang yang sekarang ini baru 5 tahun, 20 tahun gitu ya, itu persyaratan 2030 yang akan di screening, yang akan dilihat sedemikian rupa, nanti masuk di dalam apa istilahnya itu, training ya, dan ada satu pembentukan segala sesuatu yang sangat cepat, dan akhirnya ada brainstorming, brainwash tanda kutip, masuk ke wilayah preparation the planet Mars. Sehingga kalau sudah masuk the planet Mars, there is no sentence single where are you come from, nggak ada lagi. What is your religion, apa agama kamu, nggak ada lagi. Apakah kamu kaya, nggak ada lagi. Apakah kamu miskin, apakah kesukaan kamu, nggak ada lagi. Pokoknya semua disetting, dibuat sedemikian rupa, pindah ke planet Mars. Menjadi problem pertanyaan sebelum saya masuk bahan adalah, apakah kita masing-masing melihat hal ini menjadi satu the challenging and satisfaction of our brain try to discussing with our children so deeply. Maafkan saya karena ini saya di hotel, saya lupa membawa, bukan lupa, tidak ditransfer dulu video 5 dari seorang wanita, anak-anak masih balita, kalau tidak salah, dia berbicara yang begitu lupa, namanya Charlotte siapa gitu, saya lupa ya. Dia bilang, wow, 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 five positive thinking, five positive thinking. Saya waktu dengar gitu kaget, gila, anak ini masih 2,5 tahun atau 3 tahun, tapi bisa mengencourage, bisa mengagetkan Tom Tobing ini, istilahnya kaget luar biasa, dan itu ratusan ribu bule-bule kagum dengan cewek ini. Aduh, saya lupa lagi itu ya. Sehingga orang secara psychological realization, secara cool heart, dan secara wawasan wider horizon, dengan si cewek cantik kecil ini, kita bisa masuk loh ke wilayah itu. Kaget saya. Sampai saya pikir, kok nggak bisa ya, gitu ya. Jadi storytelling behind only 15 seconds, but able to convince some people atau viewers akhirnya sadar dia bisa cool, positive side, positive side, positive side, positive side, dia bilang gitu kan. Saya kaget, akhirnya semua ikut gitu loh. Nah ini generasi apa sudah menjadi bagian-bagian yang tidak menakuti, menjadi sesuatu yang menghibur, tapi sekaligus investasi anak kecil, membuat the new world order starting from now.
Jadi satu pemerintahan dunia yang baru, yang spektakuler, dimulai dari sekarang. Oleh anak-anak ini, yang mungkin segala sesuatu tuh dilihat di permainan games dan internet. Saya ini tinggal di Kelapa Gading, Jakarta. Jadi waktu itu ada apa namanya istilah kakak dari istri saya tiba-tiba datang dari Amerika. Dia warga negara sana. Saya kaget di depan rumah udah muncul begitu ya. Bawa kita ke Old Shanghai, Kelapa Gading. Wah, memang enak tempatnya keren. Ya udahlah, kita nurutlah sebagai adik begitu ya. Dibawa anaknya berarti sama cucunya begitu ya. Wah, ke sana sini ke sana sini ke sana sini main segala macam. Baguslah. Namanya Old Shanghai Sedayu City di Kelapa Gading. But persoalannya apa? Si cucunya ini anaknya bilang dia nangis. Oma, oh ini gini 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 mau apa permainan ini? Lalu mamanya bilang nggak boleh. Lalu dia datang ke papanya. Kita kaget ngeliat apa sih yang dibicarakan. Dia mengatakan apa? Udahlah, Oma, Mama, Papa, order aja itu pakai ini, pakai apa namanya? Apa istilahnya? Apa? Online. Bayangkan anak 4,5 tahun, dia sudah mengatur mamanya, papanya online dan deskripsi produk yang dia lihat di Old Shanghai itu so completely, so perfect. Umur 4,5 tahun. Kaget saya langsung. Luar biasa. Lalu saya lihat mamanya stres, bukan stres karena uang, tapi stres how smart my daughter. Even smarter than me. Seolah-olah mamanya ingin mengatakan begitu. Saya pikir benar. Jadi Bapak Ibu dan rekan-rekan, dari pengantar saya yang melihat betapa sesuatu yang ini ya. Sekarang saya masuk saja supaya kita nanti ada tanya jawab begitu ya. Saya coba ini bahannya ini ya sehingga menjadi satu perbendaharaan yang menarik. Ini gambar anak saya di lantai 56 itu ya. Itu tahun 9 tahun lalu ya, 2013. Jadi kita sempat berfoto. Dia sekarang lagi kuliah di United States ya, di Amerika sedang mengambil education dan psikologi gitu ya. Ini dia namanya saudara Vio, ini kain di belakang di lantai 56 gitu ya. Nah, lalu ini minggu depan saya akan membahas global citizenship education. Jadi konteksnya jangan lagi apa yang saya lihat perdebatan siapa ini namanya Menteri Pendidikan yang saya sangat hormati, saya kagumi orangnya pinter banget ya, Pak Nadiem. Walaupun ada hal-hal perdebatan itu hal kedua. Perdebatan itu is a fact of life, but the reality how you smart to run all things. Jadi memang segala sesuatu itu hidup di dalam pertarungan menghasilkan kontribusi yang selalu konteks kekinian dan mempunyai arti reputasi dan prestasi pribadi. Maka saya akan bahas ini global citizenship education semuanya dengan skema mapping of thinking gitu. Saya dari dulu udah terbiasa dari umur 8 tahun gitu ya. Karena dari keluarga miskin nggak punya buku, jadi papa saya mengatakan gambar sendiri supaya kamu bisa ingat apa yang kamu bicarakan, dibilang begitu ya. But anyway, that's good gitu ya. Nah, itu minggu depan saya akan bahas global citizenship education ya. Jadi pas kalau tidak salah tanggal 25 itu hari guru gitu ya. Nah, saya akan coba kontribusi di dalam konteks global. Apa sih yang harus disiapkan, tidak hanya masalah merdeka-merdeka itu ya. Saya juga mengambil pendidikan di konteks doktoral saya, tapi saya ingin selalu kasih yang baru yang kita harus berpikir lagi ke depan. Nah, jadi welcome generasi alpha, saya akhirnya menemukan ini. Nah, ini Mark MC Kendall, dia adalah seorang konsultan marketer yang ada di Australia. Dia mengatakan apa? Ini saya coba gambarkan sederhana saja ya. Anak-anak sekarang itu, generasi alfa itu berlimpah materi. Dari mana? Dari papa mamanya. Berlimpah materi ini bukan berarti dia punya 1 juta, punya 100.000, punya 200 juta. Bukan. Berlimpah materi yang bisa dipegang, uang, dia bisa makan, dia bisa main game, dan seterusnya.
Tapi berlimpah materi ini juga sesuatu yang bisa memperkaya otak dia karena dia serap. Whatever the kids listen carefully and watching carefully, try to booster in their kids di jiwa menjadi echo chambers, gema di dalam jiwanya. Dia melihat lagu ini, dia melihat tarian ini, dia melihat ini, dan saya perhatikan ternyata generasi alpha sekarang mampu mencoba mereferensikan itu menjadi tatanan interpretasi. Nah, tadi awal saya sudah membahas mengenai filsafat postmodern dari Jean Baudrillard dan rekannya itu, aduh saya jadi lupa ya. Siapapun penulis dari buku pengarang itu, it doesn't matter, but it depends who is the readers. Tergantung siapa yang membaca akan menghasilkan interpretasi dan juga akan menghasilkan akidah-akidah baru, tidak berurusan dengan siapa yang mengarang buku itu. Perlu komposisi, keberanian rekonstruksi, and membuat segala sesuatu itu menjadi berubah, bisa berkurang, bisa tidak benar. Itu disebut dekonstruksi kalau istilah filsafat. Jadi segala sesuatu itu didekonstruksi, tidak ada arah, tetapi menuju apa yang dia bangun struktur pikirannya dari apa yang dia baca dengan referensi, dan akhirnya dia menemukan who you are. Maka mereka tuh berlimpah materi dari generasi alpha. Secara sederhananya, generasi alpha itu lebih cerdas hidupnya daripada kita masing-masing. Dalam arti bukan kita bodoh gitu ya. Mereka lebih mau menyerap dan langsung digoreng istilahnya. Ya, digongseng, digoreng, dikasih kecap, dikasih cabai, garam, itu udah mulai dari kecil. Seperti yang cewek tadi itu. Ya, kakak dari istri saya punya anak, punya cucu gitu ya. Dia sudah mampu melihat dan anak kecil yang membaca omanya. Bayangkan, dari umur 4 tahun bisa baca pikiran omanya yang sudah lebih dari 60 tahun. Can we imagine? Gitu ya. Jadi mereka berlimpah materi yang tidak melulu uang 1 juta, 100 ribu, bukan. Tapi more than that, gitu ya, lebih dari itu. Maka kuncinya mereka paham sekali teknologi. Maka itu disebut digital native, ya. Kalau kita ini kan digital bukan native tapi digital apa ya, yang sudah berpindah-pindah, kita tempel sana tempel sini begitu ya, yang melakukan segala sesuatu itu ada arah. Tapi digital native langsung bangun tidur, langsung tek 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 tek, tek langsung main gitu. Jadi mereka lebih cepat daripada kita nih, yang umur 30-an ke atas atau 40-an ke atas. Jadi karena paling paham teknologi, Mr. Max Cradle mengatakan usia mereka akan lebih lama. Saya kaget. Saya pikir kenapa bisa lebih lama? Ternyata mereka mau menjelajah, jadi mereka tidak ada kebuntuan, tetapi saya mengatakan tetap ada frustasi karena ada the emptiness of soul, sehingga mereka perlu diairi segala sesuatu di dalam substansi yang benar. Mau nggak mau jatuh lagi, bukan jatuh, maksudnya berkorelasi lagi dengan agama dari papa mamanya. Karena biar bagaimanapun agama itu kan air teduh ya yang menghidupi jiwa kita sebenarnya. Tapi terlepas dari itu semua, Bapak Ibu dan teman-teman, generasi alpha itu tidak mau dihardik. Salah, dosa, ini melawan nabi, ini melawan kitab, ini melawan agama, ini melawan sejarah. Nggak ada. Itu sesuatu yang tidak boleh seperti itu. Dalam arti tidak boleh ini bukan berarti kita membetulkan dia, bukan. Tetapi mereka lebih suka interaksi dan siap berdiskusi. Akhirnya kalau saya sih agak begini nih, logikanya lebih tajam gitu loh. Karena itu tadi dia serap, maka dia urai. Jadi mereka tanda kutip lebih memahami, menghidupi dan melakukan ilmu kimia, chemicals ya. Ilmu kimia kan
H2O tambah O2 apa HCl segala macam. Udah sudah seperti itu cara pikirnya. Nah, sementara kita sebagai orang tua atau sebagai paman nggak seperti itu. Oh, ini salah. Kamu ini, kamu ini. Ah, itu udah nggak bisa. Jadi generasi alpha ini, welcome generasi alpha, orang tua, I think we should learn deeply, seriously. Kita harus belajar benar-benar, kita harus belajar filsafat, belajar psikologi, belajar budaya, belajar sejarah, historical development, ya kita belajar seperti saya tadi membahas tentang siapa namanya Friedrich Nietzsche akhir abad 18 gitu. Lalu Jennifer siapa uh, Jean Baudrillard itu 1960-an. Itu sudah benih-benih yang dia monitor dan akhirnya menjadi satu anutan dan panutan. Dan pendidikan lebih lama kenapa? Karena dia belajar dari teknologi. Dan pendidikan lebih lama bukan berarti dia 30 tahun, 10 tahun, segala macam. Tidak. Tapi justru karena dia baca itu, apa ini namanya teknologi itu kan, jadi tinggal pencet ini seret, mungkin didengar mamanya lagi marah, kamu ini maaf kata nih, kamu itu bodoh, dia bilang. Nanti dia ketik kata bodoh, waduh, dia lihat gambar bodoh pakai pakai apa istilahnya, pakai gambar bodoh, ada memenya itu kan, jadi kelihatan seperti, atau dia bilang monyet kamu, gambar monyet, ternyata bukan monyet binatang tapi monyet kartun, monyet ini segala macam, sampai hal-hal yang paling jorok yang tidak etis sekalipun dia sudah baca. Dan anak kecil itu even dari umur setahun, kayak dari cucu daripada kakak istri saya itu, mereka pasti udah, anak ini sudah menyelam kepada sesuatu yang atributasinya begitu luar biasa. Wah, ini bisa menakutkan, bisa memilukan, bisa kita harus lebih waspada. Jangan sampai nanti anak itu akhirnya menghina kita sebagai oma, sebagai penghasilan bertahun-tahun tinggal di rumah ortu hingga akhir usia 20-an. Nah, ini yang saya tangkap, saya catat menjadi the new world order. Satu ketetapan tatanan pemerintahan yang baru menuju akhir abad 21. Jadi begini nih Bapak Ibu teman-teman. 2030 ini kalau berhasil ya, mereka sedang dijaring, bukan ada daftar nama siapa segala macam, tidak, tapi dijaring di dalam algoritma. Jadi waktu dia main itu di dalam sistem game segala macam sudah terdeteksi. Misalnya seperti sudah terdeteksi who you are, how old are you, what is your hobby, what is your problem, what is your bla bla bla, itu terekam, terdeteksi di Google who is Audrey. Dan itu akan menjadi spionasnya Google. Ini kalau pakai bahasa ini ya, menjadi satu dipersiapkan. Orang ini akan dikategorisasikan, diklasifikasikan, dan akhirnya menjadi satu prioritas yang dipersiapkan someday 2030. Berarti seperti cucu ini umur 4,5 tahun. Berarti 2030 umurnya 12,5 tahun. Nah, bisa kita lihat, makin dari umur 4 tahun dia sudah mampu, menuju 12 tahun dia kayaknya bukan main. Richfulness ideas, heritage yang dia dapat, jangan-jangan dia melampaui orang tuanya, neneknya, ataupun pamannya segala macam. Ini saya melihat ya. Jadi ini menjadi setting di dalam the new world order dari generasi atau kids alpha ini. Jadi mereka penghasilannya dari orang tua dikasih, dan akhirnya karena main games terus, orang tuanya tanpa sadar memperbudak anaknya, ya, tetapi tidak mengedukasinya, sehingga nanti akan menjadi jebakan-jebakan Batman. Maka di sini teman-teman, akses internet game yang saya sebut ini menjadi point of view
sekaligus cultures, sekaligus menjadi values. The three things behind ini menjadi kehebatan daripada TikTok. Maka kenapa TikTok saya sudah lebih dari 100 lebih kali ya. Saya baru saja bermain TikTok. Selama ini saya nggak suka TikTok. Saya maunya Facebook Live. Facebook Live saya sudah ada 300-an. Saya setiap masuk Facebook Live, saya masuk TikTok, nggak ada catatan. Langsung saja, tak, 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 apa yang saya lihat, saya langsung ngomong. Karena tipe saya begitu. Karena apa yang saya serap, langsung saya bagikan. Saya coba cepat mengejar kemungkinan yang ada, menginterpretasi, dan mengolah di dalam perkataan yang sederhana. Jadi saya bacaan banyak, kuat saya baca, nonton TV kuat, apalagi orang-orang hebat begitu ya. Nah akhirnya efek psikologisnya begitu, Bapak Ibu teman-teman ya. Nah justru generasi alfa itu ternyata saya makin sadar lebih dari apa yang saya lakukan. Jadi dia sudah bisa melihat satu point of view seperti wanita ini Audrey atau siapa namanya Charlotte, positive thinking. Itu anak-anak yang masih 3 tahun 2 tahun. Jadi mereka sudah ada point of view mengajarkan audiens bagaimana jiwanya tenang. Can we imagine umur 3 tahun bisa seperti itu? Dan mereka membangun satu culture, satu budaya, ekspresi berbicara. Maka selalu saya mengatakan di komunitas-komunitas muncullah kita sebagai orang umur 30 tahun ke atas atau 20 tahun ke atas berbicara di TikTok. Terserah Anda mau bicara apa saja, itu eksplorasi, itu kan free of charge, ya kan? Dan juga di Facebook Live, juga di apa istilahnya YouTube dan seterusnya ya. Jadi kalau kita muncul secara live, maka adanya COVID ini kan Zoom jadi bagus. Maka waktu saya dapat Zoom di situ, saya bikinlah training yang bayarnya sangat murah, 50.000 ataupun 200.000. Objektif saya adalah bukan cari uang. Someday your viewers smarter than you. Is okay dong kalau viewers kita lebih pintar, lebih cerdas, karena kita sudah berkontribusi. Justru yang kita beragama masing-masing ini Tuhan puas sama kita, gitu kan? Kita menjadi instrumennya. Dan itu saya sudah membuat dari April 2020 sampai sekarang more than 500 topics differently. Saya sudah membuat 500 topik yang ada di YouTube, yang ada di bukan hanya YouTube, seminar-seminar kayak gini, ada yang bayar, ada yang free. Maka saya mau jadi pembicara dimanapun, kapanpun, mau topik apapun, mau filsafat, mau bisnis, mau UMKM, mau leadership, mau strategic planning, mau public speaking, mau personal branding, marketing, branding, sales, distribution, macam-macam. Kenapa? Bukan karena hebat, memang karirnya di situ langsung dieksplorasi, di booster lagi. Nah, saya terinspirasi, gila nih COVID semua harus pakai vaksin 1, vaksin 2, booster, sekarang ada keempat. Wah, berarti ini positif side dong, ya kan? Berarti saya sebagai manusia yang sederhana harus mengeksplorasi all things possibility behind the story of life, somebody or someone, gitu ya. Kenapa? Saya sudah bahas itu pada bulan Juni 2020 gara-gara seluruh dunia COVID itu Amsterdam, apalagi Zurich itu seperti kuburan. Tiba-tiba muncul lagu rock blues, rock blues dari Rolling Stones yang tidak sukses albumnya 2018 yang berjudul Living in the Ghost Town. Dia mengatakan I am a ghost living in the ghost town. Itu menjadi satu realita di dalam, nah ini, new reality. Realita di dalam realita baru. Adanya COVID, adanya Zoom, adanya nanti metaverse yang sedang proses, etc. Itulah konfirmasi lirik lagu dari Rolling Stone. I'm a ghost living in the ghost town. Itulah values dari Rolling Stone, proven
bagi generasi A yang dia belum kenal namanya Rolling Stones, Mick Jagger yang mulut doer, itu segala macam ya. Dan itu ternyata kalau saya melihat yang terjadi itu sudah menjadi nyata. Hal yang lain ini, contoh yang terakhir adalah sebelum topik selanjutnya, slide selanjutnya, yang baru meninggal engkau ade, ya, yang bernama siapa itu, saya baru dikirim, Aaron Carter, atau adiknya Aaron atau kokonya siapa, begitu ya, mati. Yang satu mati karena dia pemain musik terkenal, ya, lagu rap, lagu konteks kekinian, mati abangnya umur 34 tahun, Aaron atau siapa namanya. Lalu yang umur 25 tahun mati lagi mandi karena OD, overdosis di bathroom. Itu bisa kita melihat satu keterkejutan. Saya tidak tahu Bapak Ibu teman-teman lihat nggak? Saya ini kan lebih banyak bergaul kepada umur generasi Z daripada generasi saya, generasi X. Karena dulu saya juga anak main. Karena saya dulu tuh zamannya staying alive, how deep is your love gitu kan. Dan sedikit tambah kan saya juara 3 DJ dulu, Radio El Sinta gitu kan. Bukan VJ, DJ, disc jockey beda dengan VJ gitu ya. But anyway, jadi udah terbiasa gitu loh. Seperti itu perubahan ini, perubahan itu akan membentuk apa dan seterusnya. Ya, itu jadi teman-teman, Bapak Ibu, uh, ini buat 2 hari sebelum saya keluar kota. Culture values. Nah, saya lanjutkan dulu nih, saya cepat. Ya. Nah, ini. Jadi generasi A itu dari point of view saya membuat satu kalimat interest, passion, otensitas, transparent, screen. Ini adalah satu kesederhanaan pikiran saya yang terbatas, mencoba mengklasifikasi, mengkategorisasi, dan memberikan satu bentuk dari apa istilah arsitektur keberadaan generasi A, kids gen A. Apa interest dia? Apa passion dia? Apa yang menjadi otensitas dia? Apa yang menjadi transparan screen dari teman saya atau saudara saya yang punya cucu atau anak-anak kecil yang saya lihat di mall. Jadi sekarang nih Bapak Ibu teman-teman, saya suka sekali ngeliat anak kecil yang umurnya masih setahun sampai 12 tahun, saya baca pikiran di situ. Saya baca psikologi, how your face differently and changing so smooth, and nobody realize there is something with what di dalam diri orang itu akan terjadi apa. Mereka pinter sekali, sudah menjadi aktor dan aktris di dalam hidup mereka yang masih 12 tahun ke bawah. Kalau Bapak Ibu teman-teman perhatikan, coba deh perhatiin dengan seksama.